Hai semua, kali ini gue membahas salah satu film dari kisah nyata masih dari Thailand juga tentang kisah hidup seorang gamer yang kehidupannya berubah drastis menjadi seorang pengusaha sukses di usianya yang bahkan belum menginjak 26 tahun guys. Tetapi ia sudah memiliki penghasilan kurang lebih 450 miliar per tahun. Gokil abis. Penasaran dengan perjuangannya? Silahkan disimak. Kisah dimulai dengan seorang remaja yang masih pelajar bernama Itipat Kulpong Wanich. Dia ini seorang gamer ya. Dia berusaha meminjam uang kepada bank senilai 10 juta baht. Pemberi pinjaman malah menyuruh dia pergi menuju teller karena ia nggak percaya sama pemuda ini yang berusaha meminjam sampai 10 juta baht. Akhirnya ia mulai bercerita kisah hidupnya untuk meyakinkannya agar ia diberi pinjaman. Cerita dimulai dengan ia berhasil menjual sebuah item dalam in-game yang dia mainkan, yaitu berupa sepatu naga. Ya di dalam game-game RPG gitu bisa transaksi ya guys, dengan seharga 500 Singapura dolar atau setara dengan 12.000 bahts. Ia lalu meminjam rekening pamannya untuk dikirim uang transaksinya tersebut ke rekening tersebut dan mengambilnya. Melihat karena kesuksesan menjual beli item dalam game ini, ia lalu menjual banyak lagi item-item langka di dalam karakternya in-game-nya berupa sepatu, perisai, dan lain-lain sehingga saldo tabungannya semakin bertambah. Akhirnya duit yang bertambah itu sampai juga dengan jumlah 700.000 bahts. Gokil abis cuma dari main game aja nih. Dari penjualan tersebut, ia pakai untuk membeli sebuah mobil SUV. Besoknya mobil tersebut dipakai menuju ke sekolahnya. Dan karena hal ini, ia malah dihukum oleh kepala sekolah. Karena mobil tersebut juga Itipat menjadi pusat perhatian buat gadis-gadis dan teman-temannya di sekolahnya. Meski sebenarnya dia sendiri nggak terlalu pandai menyetir mobil. Pulang sekolah, ia mengajak teman wanita yang berjalan bersama-sama, yaitu bernama Lin. Bukan teman wanita sih, tapi kayak pacarnya gitu. Dan membelikan makanan untuknya. Pulang malam-malam, ayahnya memergokinya dan bertanya dari mana ia mendapatkan uang tersebut dan kenapa selalu dihambur-hamburkan. Ya, ayahnya itu mengira Itipat ikut judi-judi taruhan gitu, semacam sepak bola, judi taruhan sepak bola. Tapi meski sudah jelaskan beberapa kali dari mana uang tersebut, orang tuanya tetap nggak percaya dan nggak mengerti gitu kalau dia dapat dari game. Mereka hanya ingin Itipat belajar dengan sukses seperti kakaknya yang kuliah cepat dan sudah bekerja di Cina. Malamnya, bukannya belajar, ia malah kembali melanjutkan kebiasaannya bermain game, hari demi hari. Hingga tiba pengumuman penerimaan kuliah negeri, semacam kalau di Indonesia itu SNMPTN. Dan setelah dicek di komputer, ya udah pasti nggak bakal lulus lah orang kerjanya cuma main game aja. Dengan santuy, dia malah melanjutkan bermain gamenya dong. Masih dengan kebiasaan lamanya, ia malah besoknya membeli sebuah konsol game baru yang sedang hits bernama PlayStation 2 dan sebuah DVD player. Pulangnya saat ditanya, ia tidak diterima di universitas negeri, ayahnya menyerah dengan keadaan Itipat yang suka main game dan tidak mau mengkuliahkannya di universitas swasta karena biayanya yang mahal dan kondisi keuangan keluarga sepertinya sedang memburuk. Ibu Itipat masih mencoba merayu ayahnya supaya ia dikuliahkan. Saat merenung dengan orang tuanya yang sedang berselisih, ia mencoba mencari tahu biaya kuliah swasta dan berniat mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya dengan menjual item in-game. Tetapi saat ia mau login, sialnya akun game miliknya itu dihapus oleh publisher game karena dinilai melanggar penggunaan komersial di luar game. Besoknya, ia kembali ke tempat ia membeli DVD tersebut dan membeli 50 buah DVD tersebut yang dengan maksud untuk dijual kembali. Pertama, ia mempromosikan DVD tersebut kepada kedua orang tuanya, tetapi ternyata DVD itu rusak. Lalu ia komplain dengan penjualnya, dan ternyata DVD player itu tidak memiliki garansi. Berniat melaporkannya ke polisi, Itipat malah ditampar dan mau dihajar oleh penjual DVD tersebut. Saat menuju rumah, ia bertemu ayahnya. Ia mengatakan ia ingin berbisnis, tapi hal tersebut tidak mudah dan ayahnya akhirnya menawarkan sejumlah uang untuk digunakannya sebagai biaya kuliahnya di universitas swasta. Akhirnya meski sempat menolak, ia kembali kuliah. Tetapi dengan catatan bukan dengan uang ayahnya, melainkan ia menggadaikan jimat milik keluarganya. Di bangku kursus, ia hanya mendengarkan ceramah dari dosen yang mengajari tentang bisnis. Tapi dalam hatinya, ia ingin mulai usaha sendiri. Ia sering bolos dalam bangku bisnis tersebut. Lapar saat perjalanan dari kampus, ia menuju ke salah satu pameran makanan Food Expo. Di sana ia melihat banyak mesin canggih yang digunakan dalam membuat makanan secara otomatis, seperti bakpao dan kacang coklat. Akhirnya ia menyewa alat pembuat kacang seharga 50.000 bahts untuk memulai bisnis kacang. Akhirnya ia menemukan sebuah cara khusus untuk memilah mana kacang yang bagus dan yang jelek. Dia terus bertanya kepada para pedagang kacang untuk mencari sedikit ilmu untuk bisnis kacangnya. Sedangkan di bangku kursus bisnisnya, ia tidak pernah masuk ke kampus. Akhirnya uji coba kacang tersebut dia berikan kepada paman dan kedua orang tuanya. Dan ternyata hasilnya Nó cukup mẹ enak. loại vậy nè. Ia menyewa lapak di salah satu food court di dalam mall untuk berjual kacang di sana. Saat berada di toko baju tradisional, ia melihat banyak pedagang menawarkan diskon dan bonus. Ia pun bertemu dengan Lin, temannya dulu sewaktu SMA,
yang sekarang sudah masuk ke jurusan acting, sedang membeli properti untuk tampil. Mereka ini masih berpacaran sampai sekarang. Dan ia ditelepon oleh pamannya kalau dagangan kacangnya tidak laku sama sekali. Segera menuju ke tempatnya, besoknya akhirnya ia memindahkan lapaknya dari food court di depan pintu utama mall. Saat sedang ujian di kelas, Itipat mendapat telepon dari pamannya, tetapi ia ragu mengangkatnya karena sedang dalam ujian. Akhirnya ia memberanikan diri mengangkat telepon dan menuju ke tempat pamannya. Ternyata di sana dia kaget, dagangan kacangnya sangat laku keras. Sehari bahkan ia bisa mendapat sampai 4.000 baht. Karena ini, ia berniat membuka cabang baru. Meski sangat terburu-buru, dia sudah sangat membuka cabang baru. Saat sedang membuka cabang baru di salah satu mall, ia bertemu dengan pacarnya Lin. Ia berselisih dengan Lin karena Lin ingin Itipat fokus ke dalam kuliahnya dulu, bukan malah berbisnis. Di lain sisi, Jack, temannya dari Itipat, menelponnya dan mengatakan bahwa pihak kampus mencarinya karena ia sering bolos di bangku kursus bisnis dan ia terancam dikeluarkan. Belum selesai dengan masalah yang satu, ia ditiban masalah lagi. Karena asap dari mesin penggoreng kacang mengotori atap dalam mall, pihak manajemen mall komplain dengan Itipat dan ia disuruh membereskan masalah tersebut atau ia tidak boleh berjualan lagi di dalam mall. Itipat pun dengan terpaksa menyetujuinya. Saat sedang mengecat atap mall di malam hari, ia dibantu ibunya. Ia sedikit agak kesal karena belum selesai tetapi mall sudah harus tutup. Tiba-tiba ibunya menyuruhnya untuk segera membuat paspor karena ternyata keluarganya memutuskan untuk pindah ke Cina. Itipat kesal karena ia merasa keluarganya membuat keputusan secara sepihak. Saat sedang membuat paspor, ia kembali menemui keluarganya dan memutuskan tidak ikut ke Cina dengan kedua orang tuanya. Ia akan berusaha keras di Thailand untuk membantu kondisi keuangan keluarganya dan jangan bekerja sendiri. Besoknya saat sedang berjualan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas juga, pihak manajemen mall tidak ingin Itipat berjualan kacang lagi di dalam mall bersama dengan pamannya. Saat sedang merenung, ternyata Itipat melihat ada pelangkat terpasang di pagar rumahnya yang menyatakan bahwa rumahnya itu telah disita. Saat sedang makan di restoran, ia bertemu dengan Lin, pacarnya. Itipat bercerita bahwa di sini ia sudah tidak boleh berjualan kacang lagi, makanya ia bersedih. Justru Lin malah tetap menyarankan Itipat untuk mendaftar kuliah kembali. Saat sedang menuju pecinan untuk makan bersama, Lin membawakan sebuah oleh-oleh dari provinsi yang jauh yang bernama Rayong, yaitu camilan yang diolah dari rumput laut. Saat sedang makan camilan tersebut, ia jadi ketagihan. Akhirnya di sini ia mendapat ide bisnis baru, yaitu camilan makanan rumput laut. Awalnya ia mencoba menggoreng sendiri rumput laut mentah untuk dijadikan camilan tersebut, tetapi seberapa banyak pun dicoba, camilannya hanya bisa bertahan sampai 3 hari saja. Akhirnya ia menuju ke Kasetart Universitas di bagian pangan untuk bertemu profesornya. Di sana ia bertanya bagaimana supaya makanan camilan tersebut bisa awet. Dan akhirnya profesor tersebut menjawab agar rumput laut tidak basi maka harus dibungkus dengan rapat dan dikeluarkan oksigennya agar rumput laut tersebut terbebas dari bakteri sehingga awet. Akhirnya pulang, ia memberi banyak rumput laut, sekitar 10.000 baht per kardusnya, untuk dimasak langsung di dalam minyak. Tetapi tetap saja rasanya pahit karena percobaan yang gagal tersebut dan rumput lautnya mau habis, ia terpaksa menjual komputer dan perangkat gamenya untuk membeli rumput laut lagi. Di sini pamannya sudah sedikit menyerah dan menganjurkan Itipat untuk menyusul ibunya ke Cina saja, tetapi ia tetap percaya dan yakin dengan usahanya ini. Mendadak dia ditelepon Lin untuk mendaftar kembali kuliah. Terpaksa ia mengiyakan supaya hubungannya dengan Lin tetap berjalan. Pulangnya dari mendaftar kuliah, ia membeli beberapa kotak rumput laut untuk dimasak. Tapi ia menemukan pamannya sudah tergeletak dengan kepala yang berdarah. Lontak, ia langsung melarikannya ke rumah sakit. Akhirnya ia menggoreng sendiri rumput laut tersebut, tapi tetap saja rasanya pahit. Sampai tidak ada lagi rumput laut yang tersisa, hanya menyisakan sebungkus saja. Dan sisa yang terakhir itulah yang memberikan rasa yang tidak pahit dan gurih. Saat menjenguk pamannya, Itipat membawa rumput laut yang sudah dimasaknya dan diberikan kepada pamannya. Sukses dan rasanya tidak mengecewakan, tidak pahit dan tidak gurih, kata pamannya. Besoknya, Itipat dan pamannya sudah mulai berjualan di lapak dalam mall tersebut, dan jualannya laku keras. Di sini ia memasang target di tangannya untuk mendapatkan pemasukan 1 juta baht per tahun. Dia optimis melihat dagangannya yang laku. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari orang tuanya bahwa ia harus konsentrasi di kuliahnya, dan semester depan ia harus pindah ke Cina karena ayahnya sudah menemukan universitas untuk studi di Cina, melanjutkan semesternya yang ada di Thailand. Di sini Itipat bertanya kepada ayahnya sebenarnya dari mana uang tersebut berasal dan kenapa rumahnya bisa sampai disita. Ternyata ayahnya selama ini berhutang dan sudah mencapai 40 juta baht atau sekitar 12 miliar. Di situ pun Itipat langsung kaget. Sepulangnya ke rumah, ternyata rumahnya sudah dalam proses penyitaan bank. Masih dalam keadaan putus asa, ia mencoba mendengarkan kaset rekaman yang dulu dibuatkan Jack, temannya, saat dalam kursus bisnis. Agar ketika ia bolos kelas, ia tetap bisa mengikuti pelajaran. Saat baterainya habis, ia menuju ke 7-Eleven untuk membeli baterai dan menemukan strategi pemasaran hutan rimba seperti yang dijelaskan oleh dosennya dalam rekaman tersebut. Akhirnya ia menemukan sebuah tempat pemasaran di mana konsumen sendirilah yang datang ke tempat tersebut dan akhirnya ia berniat menjual rumput lautnya di 7-Eleven. Akhirnya ia berniat untuk menjual rumput lautnya di dalam gerai 7-Eleven. Akhirnya ia mempresentasikan produk rumput lautnya kepada pihak 7-Eleven. Belum selesai menjelaskan produknya, ia sudah ditolak karena kemasan yang buruk dan harganya yang terlampau mahal, yaitu sekitar 80 baht.
Lin, pacar dari Itipat yang menguji rumah Itipat, kaget ternyata rumahnya sudah akan disita Bang, dan ia bertemu dengan Itipat. Ia berusaha membujuknya untuk tetap mengikuti keinginan keluarga dan kuliah agar dia bisa lulus dengan baik dan bekerja. Lin mengkhawatirkannya, tetapi Itipat tersinggung dan pergi masuk ke dalam rumah. Akhirnya dia pergi menuju tempat desain produk untuk membuatkan desain untuk produknya. Selesai dari sana, ia langsung menuju kembali ke 7-Eleven untuk bertemu Nona Pu untuk mendemokan kembali produknya dengan kemasan yang baru dengan nama yang masih sama yaitu Tao Kenoi yang memiliki arti pengusaha muda. Karena sudah terlalu lama menunggu Nona Pu yang sedang rapat, ia sedikit kecewa dan akhirnya ia malah pergi dan malah memberikan produknya Tao Kenoi ke penjaga lift untuk dimakan. Sepulangnya dari sana, saat di jalan ia menelpon ibunya dan sudah sempat ingin menyerah dan ia ingin menyusul keluarganya ke Cina. Tetapi di lain sisi, para pekerja di kantor 7-Eleven yang melihat kotak cemilan Tao Kenoi itu menanyakan kepada satpam tersebut dan agar makanan tersebut dibawa pulang untuk dicoba. Saat dicoba ternyata pekerja di kantor tersebut mulai ketagihan dan membagikannya ke seluruh karyawan di sana. Sampai di tangan Nona Pu, akhirnya cemilan tersebut sampai ke tangan Nona Pu dan akhirnya produknya diterima olehnya. Besoknya ia dipanggil untuk menandatangani kontrak tersebut dan ia harus menyanggupi mengirim camilan Tao Kenoi ke seluruh 6.000 cabang 7-Eleven dengan total 72.000 kemasan. Masih kaget dengan hal tersebut, dia diberi waktu 1 bulan sampai GMP melakukan inspeksi dan jika disetujui, dia punya waktu 2 bulan untuk mengirimkan produknya. Singkat cerita, yang butuh dana untuk membuat produk agar memenuhi target 72.000 bungkus dalam tenggat 1 bulan. Sampai GMP datang dan menginspeksi pabriknya. Akhirnya yang mencoba mengajukan pinjaman ke bank senilai 10 juta baht di usianya yang baru 19 tahun. Setelah semua cerita di atas, pihak bank tak bisa meminjamkan uang sebanyak itu karena ia belum cukup umur, ditambah keluarganya yang terlilit hutang senilai 40 juta baht. Kecewa karena hal tersebut, ia memutuskan membuat paspor dan ia menjual mobil SUV kesayangannya untuk membeli tiket ke Shanghai, Cina untuk kembali ke keluarganya. Tetapi akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk kembali ke Cina. Ia kembali ke tempat dulu ia menggadai jimat ayahnya dan ingin menebus kembali, tetapi ia harus menebus seharga 3 juta baht. Ia terlibat pertikaian dengan penjual tersebut dan karena diancam dengan pistol terpaksa ia kabur. Akhirnya ia menyewa sebuah ruangan untuk dijadikan pabrik dengan membayar DP dulu. Saat dalam stasiun kereta ia bertemu dengan Lin bersama teman-temannya. Tetapi ia tidak menyapanya karena Lin sudah menemukan kekasihnya yang baru. Akhirnya pabriknya pun mulai dibuka meski hanya di tempat kecil saja. Selang 1 bulan pihak GMP dan Nona Pu datang untuk menginspeksi pabrik kecil milik Itipat. Mereka berdua sedikit kaget dan mulai menginspeksi pabrik kecil milik Itipat itu. Pabriknya dinilai masih belum memenuhi standar kebersihan dan lainnya. Di sini pamannya berusaha memberitahu Itipat untuk menyogoknya saja. Inspeksinya berjalan lancar, tetapi ia mengurungkan niatnya. Akhirnya banyak pembenaran dilakukan di pabrik miliknya, mulai dari pengemasan, lampu, dan kebersihan. Suatu saat ia menerima faksimal dari pihak 7-Eleven bahwa produknya Tao Kenoi disetujui inspeksinya dan siap untuk kapanpun dipasarkan. Halo. Akhirnya tiba malam pengiriman 72.000 kemasan Tao Kenoi untuk dikirimkan ke 6.000 gerai 7-Eleven yang ada di seluruh penjuru Thailand. Dia berterima kasih kepada pamannya yang selalu menemaninya dalam suka dan duka. ผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริง Akhirnya produknya itu dikirim ke dalam gudang milik 7-Eleven untuk segera didistribusikan ke seluruh gerai 7-Eleven. Dalam 2 tahun ia bisa melunasi utang ayahnya senilai 40 juta baht atau setara 12 miliar. Akhirnya cemilan rumput lautnya sudah memiliki kurang lebih 2.500 karyawan dan dipasarkan di 6.000 cabang di 27 negara. Dan ia juga memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan dengan pendapatan total 1.500 juta baht atau setara 450 miliar per tahun di usianya yang masih 26 tahun. ยายต๊อบ ๆจะมากู้เงิน400 ล้านครับ ได้เลยครับขยายโรงงานอีก